warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan video tugas ini dengan tepat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang seperti kita rasakan saat ini. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknik Penyuluhan Agama Islam karena telah memberikan tugas pada hari ini. Dengan hormat saya ucapkan namanya Bapak Reza Tahimu SPD MPD. Baik, adapun pembahasan materi pada video kali ini yaitu tentang metode penyuluhan agama Islam. Baik, langsung saja ke videonya. Metode penyuluhan agama Islam. Penyuluhan adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia untuk manusia dan oleh manusia. Dari manusia artinya pelayanan itu berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, maksudnya bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan yang agung, mulia, dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh manusia mengandung pengertian penyelenggara kegiatan itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat dan keunikannya masing-masing yang terlibat di dalamnya. Adapun strategi penyuluhan mencakup berbagai pendekatan dan teknik penyuluhan digunakan oleh penyuluh untuk mencapai hasil yang diharapkan. Berikut adalah beberapa contoh strategi penyuluhan yang digunakan. Yang pertama, komunikasi efektif. Kedua, pendekatan partisipatif. Ketiga, penekanan pada interaksi sosial. Keempat, pendekatan berbasis masalah. Dan yang terakhir yaitu penggunaan media dan teknologi. Perlu kita ketahui juga ada beberapa metode dan bimbingan dalam penyuluhan agama Islam, yaitu sebagai berikut. Pertama itu ada metode wawancara. Metode wawancara ini berproses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, baik itu dua orang atau yang dilakukan secara face to face atau bertatap muka. Kedua, metode bimbingan individu. Metode bimbingan individu ini merupakan salah satu teknik dalam bimbingan, merupakan upaya pemberian bantuan secara individual dan langsung bertatap muka antar penyuluh dan klien. Yang ketiga, bimbingan kelompok menggunakan metode kelompok. Pembimbing atau penyuluh akan dapat mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan dan bimbingan dalam lingkungan menurut penglihatan orang lain dan kelompok itu sendiri. Selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangan metode penyuluhan agama Islam. Yang pertama, kelebihan metode penyuluhan agama Islam. Pertama itu meningkatkan pemahaman agama dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Terus membangun kesadaran sosial dan moral, terus menyentuh aspek spiritual dan emosional, interaktif dan partisipatif jika menggunakan diskusi atau praktik. Selanjutnya ada pun kekurangan dari metode penyuluhan agama Islam. Pertama itu ketergantungan penyuluh, resistensi dari masyarakat, efektivitas jangka panjang yang tidak terjamin, keterbatasan waktu dan sumber daya, serta kurangnya evaluasi dan umpan balik. Baik, terus itulah materi yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan dari materi tadi bahwa penyuluhan agama Islam merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ajaran Islam. Metode penyuluhan yang efektif dapat membantu
kualitas iman dan ketakwaan masyarakat. Dalam materi ini telah dibahas beberapa metode penyuluhan agama Islam seperti metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu dipilih dan disesuaikan